Bismillahirrahmanirrahim. Bicara itu ada seninya. Oh Su Hyang. Membuka peluang kesempatan dengan kebiasaan bicara. Jika di bidang musik ada orang yang buta nada, di dalam aktivitas bicara pun ada orang yang buta ucapan. Mereka adalah orang-orang yang merusak suasana dengan ucapan yang tidak sesuai dengan tempatnya. Bahkan kadangkala mereka hanya sekadar menghafal istilah yang sedang tren atau humor terbaru. Kalau mereka berhasil dalam sebuah percakapan, mungkin mereka akan berkata bahwa mereka telah berusaha. Tetapi mereka hampir tidak pernah dibilang sebagai pembicara yang baik oleh audiens atau lawan bicaranya. Ibarat seseorang yang bernyanyi sumbang tidak akan pernah disebut penyanyi top saat ia meninggikan suara tenggorokannya. Lalu bagaimana cara berbicara yang baik? Apakah berbicara dengan artikulasi yang jelas? Atau berbicara tanpa mengambil tarikan nafas? Tidak. Sebuah ucapan yang bisa disebut baik adalah yang bisa menggetarkan hati. Ucapan seorang juara memiliki daya tarik tersendiri. Ucapan pemandu acara nasional Yo Jae-suk memiliki kemampuan menghidupkan suasana akhir pekan. Lain lagi dengan pembawa acara Kim Gura. Kekuatan kalimatnya yang terus terang adalah kejujuran. Sedangkan penyiar berita Son Suk-he kerap melontarkan pertanyaan yang tajam dan dingin. Mereka bertiga mampu mengguncang hati pendengarnya hanya dengan sebuah ucapan. Bisa dibilang mereka adalah juara dalam berbicara. Sedemikian pentingnya ucapan. Kita harus pandai berbicara untuk menunjukkan diri kita kepada lawan bicara dalam kehidupan sosial. Orang yang berbicara dengan mahir akan lebih maju daripada yang lainnya. Untuk mencapai tujuan komunikasi, persuasi, dan negosiasi, kita harus mengetahui metode komunikasi yang efisien. Masalahnya, hanya segelintir orang yang mengetahuinya. Mayoritas orang tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan baik. Mereka kadang salah sangka bahwa orang yang pandai berbicara karena bawaan lahir. Mereka kadang salah sangka bahwa orang lain pandai berbicara karena bawaan lahir. Lalu mereka akan berkata kepada dirinya sendiri, jika sejak awal tidak mahir berbicara, maka hal itu tidak akan bisa diperbaiki. Sama sekali tidak demikian. Anda dapat menonton film The King's Speech. Raja George ke-6 naik tahta di kerajaan Inggris pada saat Perang Dunia Kedua pecah. Namun, ia mengalami kesulitan dalam berbicara dan selalu gagap. Oleh karena itu, publik tidak menyambut pidatonya dengan gegap gempita. Ia kemudian berlatih keras hingga bisa mengatasi kegagapannya, hingga ia berhasil melakukan siaran pidato yang luar biasa seperti mendeklarasikan perang dengan Jerman. Pidatonya mampu menyentuh seluruh negeri dan berperan besar menyatukan rakyat Inggris. Saya pun demikian. Walaupun telah dikenal luas sebagai ahli seni berbicara, sejak lahir saya tidak memiliki kemampuan berbicara seperti sekarang. Justru saya mulai percaya diri untuk berbicara sejak dipuji oleh guru bahasa SMA. Saat itu saya disuruh mendikte sebuah bacaan. Semenjak itu, saya giat berlatih dan semakin lama mendapatkan hasil yang lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian,
Saya terpilih menjadi reporter dan berlanjut menapaki jalan sebagai pembawa acara, pengajar, pengisi suara, dan penyanyi. Kemampuan bicara saya semakin membaik dengan membawakan berbagai acara dan konser. Melalui banyak trial and error di hadapan banyak orang, kini saya boleh berbangga diri dengan kemampuan berbicara saya yang mumpuni. Seolah membuktikan ini, kelas bicara saya tidak hanya mendapat penilaian tinggi, tetapi juga mendatangkan kesempatan berbondong-bondong. Belakangan ini, saya begitu disibukkan dengan tanggung jawab mengajar di kampus, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, dan perusahaan. Menurut saya, siapapun bisa meningkatkan kemampuannya asalkan mau berusaha. Dengan keyakinan inilah, saya menulis buku yang berisi kumpulan metode bicara ini. Kumpulan metode berbicara ini. Banyak buku di pasaran membahas tentang komunikasi dan cara berbicara di pasaran. Tetapi sebagian besar merupakan buku teknis, bahan pengajaran, atau terjemahan yang sulit dinikmati oleh awam. Buku ini dijabarkan agar dapat dimengerti oleh siapa saja. Terdapat banyak episode menarik dari orang-orang terkenal dan juga rahasia inti dari komunikasi. Jika Anda membacanya dengan runut, saya yakin rasa percaya diri Anda untuk berbicara pun akan tumbuh dengan sendirinya. Buku ini bukanlah untuk kalangan khusus, melainkan untuk orang-orang biasa yang tumbuh sedikit demi sedikit sebanyak buliran keringat usahanya. Buku ini ditulis untuk mereka yang berupaya untuk memperbaiki kemampuan bicaranya dan percaya bahwa kehidupan dapat berubah dengan mengubah cara bicara. Saya mempersembahkan buku ini untuk semua orang yang saat ini pun sedang berjuang untuk masa depannya. Juni 2016, Oh Soo Hyang.